واو واي واي ايه ماله والله بيلو نفل. Saat Trump mengatakan bahwa gencatan senjata akan segera dilakukan antara Iran dan juga Israel Selasa pagi, apa yang kita lihat di Teheran dan Tel Aviv nampak masih belum terkendali. Israel masih menyerang Iran, yang kemudian langsung dibalas dengan rudal-rudal balistik yang sangat menghancurkan. 3 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka di Tel Aviv pagi ini. Sekarang, lihatlah kehancuran besar berikut ini. صور نتابعها من دار السبع قبل قليل دمار كبير إذا كما نشاهده لم يطل فقط المبنى وإنما كل محيط هذا المبنى. Jelas saat Arakchi mengatakan kesempatan belum usai dan semua tergantung pada Israel. Ia membuktikan ucapannya, jika Israel masih menyerang, Iran akan membalasnya. Dan itulah yang dilakukan Iran pagi ini. Melihat kedua negara ini saling serang, lantas apakah gencatan senjata yang dijanjikan Trump benar-benar akan terjadi? Apakah ini adalah serangan-serangan terakhir sebelum gencatan? Atau sebaliknya, semua masih akan terus berlangsung? Inilah update terbaru di balik pertempuran Israel-Iran. مشاهدينا الكرام، هذه الصور كما ترونها الآن لآثار الدمار في تل أبيب، والتي يعدها مراقبون غير مسبوقة، وتحدث لأول مرة منذ إعلان دولة إسرائيل. Israel mengalami kerusakan terbesar dalam sejarah sejak mereka eksis menduduki tanah Palestina. Kalimat itulah yang baru-baru ini diulas oleh media Al Jazeera. Pembawa acara Al Jazeera mengaku terkejut dengan serangan Iran. Menurutnya, kehancuran yang ada di kota-kota Israel saat ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan untuk pertama kalinya sejak deklarasi keberadaan Israel. Ya, apa yang kita lihat memang begitu. Banyak gedung-gedung tinggi di Israel mengalami kehancuran total. Bahkan mungkin banyak video yang nggak kita lihat. Saat sebenarnya ada lebih banyak serangan rudal Iran terhadap pusat-pusat vital dan militer vital yang sensitif di Israel tidak dipublikasikan oleh sumber-sumber independen, mengingat sensor militer ketat yang dilakukan di Israel. Ya, kehancuran besar itulah yang pada akhirnya membuat Israel tidak bisa mengklaim kemenangan sebelum akhirnya Amerika ikut serta menyerang Iran. Terbaru, usai Amerika Serikat menyerang Iran, komando di Teheran langsung melakukan balasan ke 2 lokasi militer Amerika Serikat yang ada di Irak dan Qatar. Dan setelahnya, Trump pun mengeluarkan sebuah pernyataan menarik. Ia menyebut bahwa Israel dan Iran siap untuk melakukan gencatan senjata usai 12 hari bertempur. Tapi menariknya, usai pernyataan dari Donald Trump soal gencatan senjata itu dipublikasikan, Israel dan Iran justru harus saling bertukar serangan. Israel melakukan serangan besar ke Teheran sebelum Iran langsung membalasnya dengan jauh lebih keras. Ya, pukul 7.15 atau 15 menit sejak waktu gencatan senjata seharusnya dimulai, rudal-rudal Iran menyasar kembali Israel. Media Israel mengatakan Iran melanggar gencatan senjata, hal yang sering dilakukan Israel di Gaza. Sekarang lihatlah rudal yang menghantam target. واو 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 جوال. Selanjutnya, lihatlah kerusakan yang terjadi akibat ledakan tersebut. Media Israel mengatakan 3 hingga 4 orang jadi korban akibat serangan Iran saat gencatan dimulai. Iran telah menanggapi serangan Israel dengan rentetan rudal hampir setiap hari ke kota-kota, menewaskan 24 hingga 27 orang dan melukai ribuan lainnya. Netanyahu terdiam. Netanyahu terdiam beberapa jam setelah Trump mengklaim gencatan senjata. Jadi, Perdana Menteri Israel itu belum mengomentari pengumuman Trump tentang kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Menurut The Jerusalem Post,
Netanyahu mengadakan rapat kabinet keamanan yang berlangsung hingga dini hari Selasa pagi. Ia juga meminta para menteri untuk tidak membuat pernyataan publik tentang gencatan senjata. Israel jelas terkejut dengan ucapan Trump soal gencatan senjata. Pasalnya, jika gencatan senjata ini benar-benar dilakukan, Israel akan ada dalam posisi di bawah Iran. Israel telah mengalami skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski secara jumlah korban jiwa Iran tercatat lebih banyak, tapi kehancuran yang diderita Israel menggambarkan sisi cerita yang berbeda. Apalagi serangan penutup baru-baru ini yang dilakukan Iran benar-benar memberi pukulan telak. The Jerusalem Post yang mengupdate kerusakan yang baru saja terjadi melaporkan korban jiwa kini bertambah menjadi 4. Bahkan laporan dari AP News yang paling update mengatakan jika korban serangan Selasa pagi ini mencapai 7. Nah, usai serangan itulah kini media atau TV pemerintah Iran melaporkan jika hari Selasa gencatan senjata telah dimulai. Apa selanjutnya setelah gencatan senjata? Meskipun gencatan senjata dilaporkan akan segera dilakukan, namun saat ini situasi masih sangat rapuh. Serangan balasan kedua pihak tetap terjadi hingga beberapa jam setelah pengumuman tersebut. Bagi Iran, mereka telah menegaskan secara eksplisit bahwa mereka hanya akan menghentikan serangan jika Israel terlebih dahulu menghentikan agresinya, paling lambat pukul 04 waktu Teheran. Meski di sisi lain, Iran memilih untuk melanggarnya saat 15 menit usai waktu gencatan senjata, mereka tetap menyerang Israel. Gak apa-apa sih ya, sesekali biasanya kan Israel yang suka melanggar gencatan. Bicara soal gencatan senjata, Qatar akan menjadi mediator kunci dalam negosiasi ini. Dibantu oleh diplomasi intensif dari Donald Trump, Rusia secara tegas mendukung Iran, sedangkan Amerika Serikat jelas mendukung Israel. Dukungan ini meningkatkan resiko konflik lebih luas jika gencatan senjata gagal. Untuk posisi, saat ini Iran menempatkan dirinya dalam posisi yang kuat dengan menegaskan bahwa kelanjutan konflik tergantung sepenuhnya pada tindakan Israel. Jika Israel menghentikan serangannya sesuai jadwal, Iran akan mengikuti. Tetapi jika tidak, Iran sudah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan serangan balasan yang sangat merusak. Sebaliknya, untuk posisi Israel, mereka saat ini menghadapi dilema. Berhenti menyerang berarti mengakui tekanan Iran, tetapi melanjutkan serangan beresiko eskalasi lebih besar. Dengan dukungan militer dari Amerika Serikat, Israel mungkin cenderung mengambil posisi tegas. Namun biaya kerusakan yang besar juga menjadi pertimbangan penting. Sekarang kita masih akan menunggu dengan krisis kepercayaan sangat tinggi. Serangan terbaru setelah pengumuman gencatan jelas merusak kepercayaan. Selanjutnya, 24 hingga 48 jam ke depan adalah waktu yang krusial untuk melihat apakah kedua pihak mampu mematuhi gencatan senjata. Kemungkinan terbaik, gencatan senjata benar-benar diterapkan dengan disiplin tinggi oleh kedua pihak, sehingga memungkinkan transisi menuju dialog yang lebih tenang. Namun jika dalam waktu dekat gencatan senjata ini gagal diterapkan secara nyata, eskalasi lebih lanjut dan konflik regional yang lebih besar sangat mungkin terjadi. Saat ini bola ada di tangan Israel terlebih dahulu untuk memastikan apakah gencatan ini bisa benar-benar diterapkan atau justru menjadi pintu masuk eskalasi yang lebih dalam. Dengan situasi yang masih penuh ketidakpastian ini, dunia kini menahan napas, menanti langkah selanjutnya dari kedua negara. Gencatan senjata yang diumumkan Trump memang memberikan harapan akan adanya perdamaian. Namun serangan balasan yang terus berlanjut menunjukkan bahwa kesepakatan ini masih sangat rapuh dan bisa pecah kapan saja. Posisi Iran yang tegas membuat situasi menjadi jelas. Semua tergantung pada keputusan Israel. Jika Israel memilih untuk berhenti menyerang, maka kemungkinan perdamaian akan terjadi dan situasi akan perlahan stabil. Sebaliknya, jika Israel memutuskan untuk melanjutkan serangan, konflik ini bisa berubah menjadi perang yang lebih besar, melibatkan banyak pihak lain. Selanjutnya, kita akan melihat peran penting dari mediator internasional seperti Qatar, serta dukungan Rusia kepada Iran dan Amerika Serikat kepada Israel yang akan menentukan arah konflik ini. Krisis kepercayaan yang tinggi di antara kedua negara menjadikan situasi ini sangat sensitif, sehingga 24 hingga 48 jam ke depan menjadi waktu yang sangat krusial. So, kita tunggu saja update selanjutnya.